David? David? Exactly what it is that you are trying to do. And I am not gonna let you put Lily in the middle of this. If you go now, I won't call the police, okay? This is my life, David. It's mine! Tessa! How do you expect to be a mother when you can't even take care of yourself? Nana, back here! Hello, Julia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa, saya hadir kembali untuk meringkas sebuah film thriller psikologis yang tak kalah menegangkan, di mana seorang wanita harus berjuang melawan ancaman mematikan dari mantan istri tunangannya yang belum bisa menerima perceraian mereka. Awalnya wanita itu terlihat baik, namun diam-diam ternyata ia menyimpan obsesi berbahaya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita dengan wajah penuh luka yang tengah duduk di ruang interogasi, di mana wanita ini dituduh telah menghabisi mantan pacarnya. Ia pun membantah semua tuduhan karena tak merasa melakukan apapun pada pria itu. Namun detektif memberikan banyak bukti yang mengarah kuat padanya. We downloaded the contents of Mr. Vargas' phone. I have almost 50 pages. These belong to you? Yes. Kemudian kita akan kembali ke 6 bulan sebelum kejadian, di mana wanita ini sedang berada di sebuah acara bersama beberapa rekannya. Diketahui wanita ini bernama Julia. Acara ini merupakan acara perpisahan, karena mulai hari ini Julia akan berhenti bekerja. Rekan-rekan Julia pun memberi kata perpisahan kepada Julia, yang tak lama lagi akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama David. Setelah acara selesai, Julia pun pergi meninggalkan kota menggunakan mobilnya. Selanjutnya, terlihat Julia dan David sedang bermesraan. Di saat yang sama, Julia mengingatkan bahwa mereka harus segera bersiap, karena Lily, anak kandung David, akan datang. Sementara itu Tessa, mantan istri David, sedang bersiap untuk mengantarkan Lily ke rumah mantan suaminya. Diketahui, David diputuskan sebagai pemegang hak asuh Lily. Now you're perfect. Just like mommy. And remember, if you miss me and you want to come home, just tell daddy, okay? Sesampainya di tempat, Tessa langsung turun dari mobil dan mengajak Lily menemui David, ayahnya. Tessa juga sudah menyiapkan bekal untuk makan siang Lily. Tak lupa ia juga mengingatkan David supaya disiplin menjaga putri mereka, di mana ia harus tidur jam 7.30 dan tidak ada minuman lagi setelah jam 6 sore. Sebelum pergi, Tessa mengucapkan salam perpisahan kepada Lily dan memeluknya. Setelah Tessa pergi, Julia dan David pun masuk ke rumah. Julia langsung menyiapkan kamar tidur untuk Lily. Ia memasang selimut yang spesial Julia beli untuk menyambut kedatangan Lily di rumah mereka. Namun Lily tampaknya kurang senang dengan selimutnya, hingga akhirnya Julia pun hanya bisa tersenyum. Sebagai calon ibu dari anak tunangannya, Julia berusaha menyesuaikan diri, memahami karakter Lily. I can get the other blanket. Saat malam hari, Lily masuk dan tidur bersama di kamar Julia dan David. Awalnya Julia merasa tidak nyaman, namun ia tak mempermasalahkannya, dan mereka pun tidur bertiga dalam satu kasur. Sementara di sisi lain, Tessa kini kesepian tinggal seorang diri di rumahnya. Keesokan harinya, David berangkat ke kantor, sekaligus mengantarkan anaknya ke sekolah. Sementara Julia seperti biasa melakukan aktivitas rumahan. Selang beberapa saat, Julia memandangi sebuah surat dari Kejaksaan California yang berisi perintah supaya Julia menjauh dari Michael Vargas, mantan pacarnya. Julia pun sempat teringat beberapa kenangan dirinya bersama pria itu. Namun ia kembali tersadar ketika ponselnya berbunyi, di mana panggilan itu ternyata dari David.
David mengatakan bahwa malam ini dia tak bisa pulang tepat waktu. Ia pun meminta Julia makan malam berdua bersama Lily. Saat Julia sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Ternyata yang datang itu adalah Tessa yang ingin memberikan sepatu balet Lily yang tertinggal di rumahnya. Tessa juga mengingatkan Julia supaya terus memantau grup Facebook untuk mengetahui aktivitas balet Lily. Mommy! Hi. How you doing, sweetheart? Setelah itu, Tessa pun memutuskan untuk pulang. Namun Lily memohon supaya ibunya ikut makan malam bersama mereka. No, Lily. Please. Awalnya Julia serba salah. Namun karena Lily terus memohon, Julia pun mengizinkannya. Sure. Akhirnya mereka bertiga makan malam bersama. Saat sedang makan, Lily terlihat hanya memainkan makanannya. Tessa pun memperingatkan Lily untuk tidak bermain-main saat makan. Kemudian Lily pun mengatakan bahwa ia tidak menyukai makanannya. I don't like it. Tessa pun meminta maaf atas ucapan putrinya itu dan mengambil piring makanan Lily untuk diganti dengan hidangan lain. Karena kemungkinan makanan itu terlalu pedas untuk Lily, Julia yang merasa tidak enak mencoba menawarkan bantuan kepada Tessa yang terlihat sedang menyiapkan hidangan lain untuk Lily. Namun Tessa menjelaskan bahwa ia bisa melakukannya sendiri. Setelah makan malam, Tessa mengantar Lily ke kamarnya dan menemaninya sebelum tidur. Tanpa sengaja, Julia mendengarkan sedikit percakapan mereka, di mana Tessa mengatakan bahwa sebentar lagi Lily akan kembali tinggal bersamanya. In no time. Singkat cerita, Julia pun mengantarkan Tessa untuk kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu, Julia bersantai di kamarnya, namun tiba-tiba ia merasa haus dan pergi mengambil air minum di dapur. Saat menuruni tangga, Julia merasa ada suara seseorang yang masuk ke rumahnya. Awalnya dia mengira kalau itu adalah David. Lalu Julia mencoba memastikan dengan memanggil nama David. Namun tidak ada respon apapun. David? Sesampainya di dapur, Julia hanya menemukan hamster milik Lily yang sedang bermain di kandangnya. Kemudian Julia melihat sosok pria misterius yang terlihat melintas di depan jendela dapurnya. Seketika Julia pun terkejut lalu berteriak. Namun ternyata pria itu adalah David yang baru saja pulang kerja. David merasa heran melihat ekspresi Julia yang ketakutan. Seketika Julia pun merasa tenang. Tak lama, Lily memanggil ayahnya datang ke kamarnya. Sementara Julia menyiapkan makan malam untuk David. Setelah menemui Lily, David kembali menghampiri Julia. Di sini David meminta Julia untuk memaklumi kalau Tessa akan sering berkunjung ke rumah mereka. Karena untuk di awal, pasti akan terasa berat baginya jauh dari Lily. David juga berusaha menghibur Julia yang merasa sedih karena belum bisa diterima baik oleh Lily. Keesokan harinya, Julia membersihkan perabotan rumah. Ia juga menyempatkan untuk berolahraga. Setelah itu, Julia pergi keluar untuk sekedar jalan-jalan. Ia menelepon temannya untuk sedikit curhat tentang kehidupan barunya. Julia menjelaskan bahwa dia belum nyaman dengan mantan istri David serta anaknya. Namun sahabatnya itu mencoba menghibur dan menenangkan pikirannya, yang kemudian membuat Julia tersenyum. Selanjutnya, ia mampir ke sebuah butik dan mencoba sebuah gaun, yang mana ternyata si pemilik butik mengenali Julia sebagai tunangan David. Ia juga mengenal Tessa yang sudah lama menjadi pelanggannya. Scene beralih ke Julia yang sedang berjalan bersama David. Julia meminta supaya David secepatnya memberitahu Tessa bahwa mereka akan menikah. David pun menyetujuinya. Selang beberapa saat, mereka akhirnya sampai di sekolah Lily, di mana saat itu Lily sedang mengikuti acara pertunjukan, dan sudah pasti Tessa ada di sana. David, Julia, dan Tessa terlihat sangat bangga dengan penampilan Lily. Setelah acara selesai, Tessa dan Lily pun berpelukan sebelum berpisah. Kemudian David dan Julia pun mengajak Lily untuk pulang. Tessa hanya bisa melihat dari kejauhan saat putrinya dan mantan suaminya tampak sangat bahagia bersama Julia. Seketika, Tessa merasa sedih melihat pemandangan itu. Malam harinya, David mengajak Julia menghadiri acara untuk merayakan kerjasama bersama partner barunya. David memberi sedikit sambutan.
dan ucapan terima kasih kepada seluruh rekannya yang hadir. Julia pun merasa bangga melihat kesuksesan David. Lalu tak berapa lama, ia turun dari panggung dan mengobrol dengan rekannya. Namun tak disangka, Tessa ternyata ada di sana. Lalu tiba-tiba ia maju ke depan dan mengambil mikrofon untuk mulai berbicara. Tessa pun menceritakan sedikit tentang pertemuan singkatnya dengan David. Ia mengaku turut senang atas pencapaian mantan suaminya itu. Namun kehadiran Tessa membuat Julia merasa kurang nyaman. She won't even take a sip, too many calories. Tak lama setelah itu, Julia memutuskan duduk di salah satu kursi sambil memainkan ponselnya. Kemudian, David tiba-tiba menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Julia pun tersenyum dan meletakkan ponselnya di atas meja, lalu pergi berdansa bersama David. Sementara itu, Tessa hanya bisa memandangi Julia dan David yang tengah berdansa, menikmati suasana romantis. Tessa pun tak kuasa menahan kesedihan melihat kemesraan mantan suaminya itu bersama Julia. Hatinya semakin tersayat ketika ia melihat pesan yang muncul di ponsel Julia. Sebuah pesan dari seseorang yang membahas mengenai pakaian pengantin yang akan dikenakan Julia di hari pernikahannya dengan David. Meskipun sudah bercerai, namun hati kecil Tessa belum bisa menerima kalau David akan menikah dengan wanita lain. Sesampainya di rumah, Julia dan David terlihat sibuk mencari ponsel Julia yang hilang. Julia mengatakan bahwa dia sudah mencari di semua tempat, namun ia tak bisa menemukan ponselnya. Dan ternyata ponsel itu ada di tangan Tessa. Tessa merasa penasaran siapa sebenarnya tunangan David ini. Ia pun mencari tahu latar belakang Julia melalui sebuah website. Tessa terlihat sibuk menelusuri website itu hingga ia pun menemukan informasi data diri Julia. Tessa memanfaatkan data itu untuk membuka sandi di ponsel Julia. Awalnya ia kesulitan, namun pada akhirnya Tessa berhasil membuka PIN-nya. Tessa lalu menyambungkan ponsel itu ke komputernya, lalu kemudian menelusuri semua file yang ada di dalamnya, mulai dari foto hingga berkas pribadi Julia. Sampai akhirnya Tessa tak sengaja menemukan sebuah surat perintah pengadilan untuk Julia. Di sana ia juga menemukan nama seorang pria bernama Michael Vargas. Tessa merasa kembali penasaran siapa sosok pria itu, hingga akhirnya ia berhasil menemukan data lengkapnya. Seketika Tessa tersenyum, seolah ia merasa menemukan sebuah petunjuk kalau Julia mungkin memiliki banyak rahasia. Esok harinya terlihat David yang sedang duduk di kantornya. Namun ia terkejut melihat Tessa sudah berdiri di hadapannya. Ia sengaja datang untuk meminta David memikirkan ulang hubungannya dengan Julia. Menurut Tessa, David terlalu terburu-buru menjalin hubungan serius dengan wanita itu. Namun David tak terlalu mempedulikannya. Bahkan David menjelaskan bahwa Julia dan dirinya akan segera menikah. Namun Tessa mengaku merasa khawatir dengan anak mereka, di mana ia takut jika seandainya Julia bukan orang baik, karena ia mendengar aduan Lily yang tidak merasa nyaman tinggal bersama Julia. David pun memastikan bahwa tidak ada yang salah dari Julia, dan hubungannya dengan Lily lambat laun akan semakin dekat. Setelah obrolan singkat itu, Tessa pun pamit pulang. Tessa sempat mencoba menggoda mantan suaminya itu, namun David segera menepisnya, hingga akhirnya Tessa pun keluar dari kantor. Talking about this, there isn't a day that goes by that I regret. Goodbye. Ia berjalan santai dan memasukkan ponsel Julia ke dalam mobil David. Saat sampai di rumah, David pun memberikan ponsel Julia yang ia temukan di dalam mobilnya. Saat David ke dapur, tiba-tiba nomor tak dikenal menghubungi ponsel Julia. Namun saat diangkat, tak ada jawaban dari panggilan itu. Hello? Hello? Di sisi lain, Tessa terlihat sedang merapikan rambut Lily yang sekarang ada di rumahnya. Tessa bertanya pada Lily, apakah ia rindu dengan kebersamaan mereka seperti dulu? Lily pun menjawab bahwa ia tidak terlalu ingat karena saat itu ia masih kecil. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba bel rumah Tessa berbunyi. Lily pun berteriak gembira karena ia tahu yang datang itu adalah neneknya. Singkat cerita, si nenek pun sudah duduk di sofa dan sedang mengobrol dengan Lily. Si nenek bertanya seperti apa tunangan ayahnya. Lily pun mengatakan
kalau Julia sangat cantik dan baik hati. Tessa yang mendengarnya pun terlihat kesal dan merasa cemburu. I guess so. She has long brown hair. Oh. Kemudian Lily masuk ke kamar untuk mengambil gelangnya. Tessa pun mengobrol dengan ibunya, di mana sang ibu menyadari bahwa Tessa terlihat banyak pikiran. Ia menyarankan supaya Tessa memeriksa kondisi kesehatannya. Ibunya juga berusaha membujuk Tessa supaya bisa melupakan David dan mencari pria lain. Namun semua itu tidak mudah bagi Tessa. Mother. Not again, please. Setelah mengobrol, Tessa kembali ke kamarnya. Ia memandangi foto dan video pernikahannya dengan David. Tessa pun menangis karena ia tak kuat berpisah dari David dan terus merasa rindu dengan masa-masa indahnya bersama sang mantan. Berpindah ke Julia yang didatangi temannya. Mereka terlihat menyiapkan hidangan makan malam sambil membahas kehidupan Julia dan David. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba ponsel Julia berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal kembali menghubunginya. Namun Julia mengabaikan panggilan itu. Kemudian mereka pun makan malam bersama. Di sini David menceritakan pertemuan pertamanya dengan Julia. Namun saat asik mengobrol, suara telepon kembali berdering. Julia pun mengangkat teleponnya, namun lagi-lagi tak ada suara apapun. Akhirnya Julia mencabut koneksi telepon rumahnya itu. Sementara itu, Tessa terlihat sedang fokus dengan komputernya, di mana ia terlihat sedang membuat akun Facebook mengatasnamakan Julia. Keesokan harinya, terlihat Julia bersiap untuk mandi. Namun saat akan masuk ke dalam bak mandi, tiba-tiba terdengar suara bel rumahnya. Julia pun turun untuk membuka pintu. Namun tidak ada siapapun di sana. Julia memeriksa sekeliling dan hanya menemukan sebuah buket bunga dengan surat kecil di dalamnya. Lalu tak berapa lama, Tessa pun datang. Julia pun merasa heran kenapa Tessa ada di sana. Tessa lalu mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk menyerahkan surat milik David yang ternyata masih dikirim ke rumah lamanya. Julia pun mengambil surat itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Malam harinya, Julia tidak bisa tidur. Lalu ia pun menelpon temannya untuk menceritakan soal teror dari penelpon tak dikenal itu. Sementara di tempat terpisah, Tessa dengan rencana jahatnya sedang membuat seolah Julia memiliki akun Facebook dan menghubungi Michael Vargas. Tessa juga mengirimkan foto Julia yang ia dapat dari ponsel itu. Di tempat terpisah, Julia kehilangan cincin berharga pemberian David. Tentu Julia merasa panik. Ia pun mencari di setiap sudut kamar. Namun Julia tak menemukan cincin itu. Hari berikutnya, Julia pergi keluar untuk jalan-jalan. Secara tak sengaja ia bertemu dengan Tessa. Di sini Julia meminta maaf atas sikap kasarnya kemarin. Hingga akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengobrol di sebuah kafe. Can I buy you lunch? Yeah. Good. Obrolan mereka tidak jauh-jauh dari seputar hubungan mereka dengan David. Tessa pun bercerita panjang lebar tentang hubungannya dahulu bersama sang mantan yang lebih mementingkan sentuhan fisik, di mana mereka sering sekali bercinta tak kenal tempat. Tessa juga menambahkan kalau David adalah pria yang tidak pernah puas. Julia terlihat tidak nyaman dengan cerita Tessa ini. Kemudian Tessa mengaku salah atas perpisahannya dengan David, di mana ia pernah 2 kali ketahuan berselingkuh, sehingga David pun meninggalkannya. David told you it was my affair that ended everything. Oh. Namun mereka sempat mencoba rujuk sampai-sampai mereka melakukan terapi. Dan di waktu yang sama David pun bertemu dengan Julia. We even went to therapy. But then he met you. Setelah mengobrol, Tessa memutuskan pergi karena harus mengurus sesuatu. Sesampainya di rumah, Tessa terlihat memasukkan beberapa barang ke dalam kotak, seperti pakaian dalam, jam tangan dan sebuah kunci, di mana kotak itu sepertinya akan dikirimkan kepada Michael Vargas. Keesokan harinya, Julia dan Lily terlihat bersama di sebuah bazar untuk melihat pameran bir milik David. Namun tiba-tiba nomor tak dikenal kembali menghubunginya dan membuat perhatiannya teralihkan. Who is this? Setelah itu, ia terkejut menyadari Lily sudah menghilang dari pandangannya. Lily! Julia pun panik dan segera memberitahu David. What happened?
Where's Lily? I don't know. She just ran off. Hingga akhirnya David menemukan Lily yang sudah ada di pelukan Tessa ibunya. Sesampainya di rumah, David mengatakan bahwa Tessa melihat Lily berbicara pada seorang pria asing yang mungkin dikenali oleh Julia. Tentu Julia dibuat bingung dengan pengakuan Tessa, dan ia sama sekali tidak mengenali pria itu. Kemudian David bertanya kenapa dia tidak memakai cincinnya. Seketika Julia gugup, lalu ia mengatakan bahwa cincin itu hilang ketika ia membukanya saat mandi. Tapi ia yakin kalau cincin itu pasti ada di rumah ini dan akan segera ia temukan. Esok harinya, Lily dan Tessa sedang latihan berkuda. Lalu tak berapa lama, Julia datang ke lokasi. What are you doing here? Where's David? Di sini Lily tampak tidak menyukai latihannya, di mana sebenarnya Lily tidak ingin belajar berkuda. Namun Tessa terus memaksanya, hingga kemudian Lily terlihat tidak nyaman di atas kudanya. Julia pun meminta Lily turun dari kuda yang ditungganginya. Sementara Tessa melarang Lily untuk turun dan memaksa tetap berkuda dengannya. Awalnya Lily merasa takut, hingga ia memberanikan diri menolak perkataan ibunya dan memilih pulang bersama Julia. What are you? David's gonna hear about this. Tessa tampak marah dengan sikap Lily yang lebih mementingkan perkataan Julia. Bahkan Tessa menegaskan bahwa Lily hanya memiliki satu ibu, yaitu dirinya. Kemudian Tessa pun menggunting rambut Lily, yang seketika membuat putrinya itu bersedih. Di tempat lain, Julia menerima email dari seseorang, yang mana email itu berisi foto lamanya bersama Vargas mantan pacarnya. Julia terkejut dan langsung menutup laptopnya. Kemudian Tessa tiba-tiba datang mengantar Lily. Julia terkejut melihat Lily dengan rambut barunya. Ia pun memperhatikan ekspresi sedih di wajah Lily. Seketika Lily pun naik ke kamarnya. Julia merasa ada yang tidak beres. Lalu ia mencegah Tessa masuk ke kamar Lily. Why are you doing this? I don't know what you mean. Yes, you Setelah sebelumnya selalu mengalah, kini Julia mulai berani melawan. Ia mengancam Tessa agar tidak melakukan hal buruk pada dirinya lagi. Yes. I'm fucking threatening you. And if you keep this up, you will regret. Namun karena menyadari David datang, Tessa pun pura-pura tersakiti oleh Julia dan sengaja menjatuhkan diri dari tangga seolah Julia mendorongnya. David yang melihat kejadian itu pun langsung mengantar Tessa pulang. Malam harinya, Julia mencoba menjelaskan semuanya ke David. Dia bahkan mengatakan bahwa Tessa telah banyak membohongi mereka. David pun mencoba menenangkan Julia dan mengatakan bahwa ia akan memberitahu Tessa agar tidak membuat masalah lagi. Setelah obrolan itu, Julia menelepon kembali sahabatnya Ellie. Ia meminta agar Ellie datang ke rumahnya besok pagi. Singkat cerita, Ellie yang telah mendengar semua cerita sahabatnya itu, kemudian langsung membantu Julia untuk mencari tahu latar belakang Tessa. Akhirnya, mereka pun menemukan catatan yang menyatakan bahwa Tessa pernah menjalani pengobatan jiwa di usianya yang masih 16 tahun. Bahkan Tessa pernah merusak rumah ayahnya sendiri. Julia pun mengatakan bahwa David harus mengetahui ini supaya dirinya tahu betapa berbahayanya Tessa untuk mereka. Away from all of us. From now on, she can't pretend like I'm the one that's crazy anymore. Enough is enough. Okay. Beberapa saat kemudian, Julia terlihat bersantai di ruang tamu. Namun Julia merasa ada seseorang masuk ke rumahnya. Ia mengira itu adalah David. Namun setelah memeriksanya, ternyata sosok yang datang itu bukanlah David, melainkan Michael Vargas mantan pacarnya. Hey, baby. You look great. Julia pun seketika syok dan terdiam. Sementara Vargas terlihat senang karena akhirnya bertemu kembali dengan Julia. Julia pun berusaha menghindar dan mencoba menghubungi panggilan darurat. Vargas pun mencegahnya, yang membuat Julia berteriak meminta tolong. Merasa terpojok, Vargas pun menampar Julia hingga wajahnya membentur lemari. Melihat ada kesempatan, Julia mengambil pisau untuk melawan. Hingga akhirnya ia berhasil menusuk kaki Vargas. Setelah itu, Julia langsung pergi melarikan diri. Namun tak disangka, ternyata Tessa sudah memantau dari luar. Ia pun masuk ke dalam dan melihat kondisi Vargas yang tertusuk kesakitan. Vargas yang tidak mengenali Tessa merasa heran. Kenapa wanita itu ada di sana?
hingga ia menyadari bahwa ini semua adalah ulah Tessa yang berpura-pura menjadi Julia untuk memanfaatkannya. Karena merasa rencananya gagal, Tessa pun memutuskan menghabisi pria itu. Dan kita kembali ke masa sekarang, di mana Julia sedang ada di ruang interogasi seperti di awal film. Julia menjelaskan bahwa Tessa lah yang menghabisi Michael Vargas. Beberapa saat kemudian, David datang menemui Julia. Di sini David mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung Julia dan tak akan meninggalkannya. Namun tiba-tiba detektif memanggil David untuk dimintai keterangan. David lalu diperlihatkan bukti percakapan Julia dengan Michael Vargas dan sebuah paket berisi pakaian dalam Julia dan jam tangan milik David. David pun merasa kecewa pada tunangannya itu, di mana ia tak mengetahui kalau semua ini adalah perbuatan mantan istrinya. Hingga kemudian David memutuskan pergi ke rumah Tessa untuk menemui Lily tanpa memberitahu Julia. David, you're home. Sementara itu Julia akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Julia pun langsung menghubungi David, namun David tidak menjawab teleponnya. Kemudian Julia pun memutuskan menyusul David. Saat di dalam rumah, David merasa curiga karena melihat Tessa membakar sesuatu yang penting. Lalu kemudian ia melihat cincin Julia yang hilang itu ternyata ada pada Tessa. Sontak David pun terkejut dan akhirnya percaya apa yang selalu dikatakan Julia selama ini. Tessa pun terdiam. Hingga tak lama ia mengatakan bahwa cincin ini seharusnya menjadi miliknya dan Julia tidak pantas mendapatkannya. It should have been mine. I made one mistake, and you took everything away from me. Stop. Gave it all to her, right in front of me! This is my life, David. It's mine! Tessa! Melihat ketidaknormalan mantan istrinya itu, David pun mengatakan bahwa ia akan membantu mencarikan psikiater dan akan membawa Lily pulang. Dan saat berbalik, inilah yang terjadi. David, I'll take care of you. It's okay. Julia akhirnya sampai di rumah Tessa. Ia langsung masuk ke dalam dan melihat David sudah tersungkur dengan luka di kepalanya. Ternyata David masih hidup, namun ia tak bisa banyak bicara. Dia hanya menyebut nama Lily, seolah mengisyaratkan supaya Julia membawa Lily pergi dari rumah itu. Lily, are you to my car? Saat Tessa bersiap mengobati David, Julia diam-diam membawa Lily keluar rumah dan masuk ke dalam mobilnya. Kemudian Julia kembali ke dalam untuk menyelamatkan David. Julia dengan cepat mengambil telepon untuk meminta pertolongan. Namun Tessa yang menyadari hal itu langsung menghentikan Julia. This is my house. Julia yang awalnya kalah ternyata mampu membalikkan keadaan dan berhasil melumpuhkan Tessa. About him! It's never been about him and you know it! He left you 2 years ago! Lalu ia pun segera menyelamatkan David. Namun ternyata Tessa masih bisa bangkit, lalu kembali menyerang dengan sebuah pisau. Namun Julia masih bisa menghindar dari serangan itu. Ia pun berlari hingga akhirnya berhenti di depan sebuah cermin. Namun saat Tessa melihat wajahnya di cermin, seketika ia merasa bersalah atas semua tindakan buruknya. Melihat ada kesempatan, Julia pun mengambil pisau itu dari tangan Tessa, lalu berbalik mengancam supaya Tessa menyudahi semua ini. Namun tak disangka, Tessa justru mendekat, lalu menusukkan sajam itu ke tubuhnya sendiri. Julia, please, don't let me. Tak lama setelah itu, polisi dan ambulans pun tiba di lokasi, dan David dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Julia! 6 bulan kemudian, Julia akhirnya bisa hidup damai, menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Namun saat tengah menikmati kebersamaan, tiba-tiba anjing peliharaan mereka menggonggong, seolah ada sesuatu di luar rumah. Julia pun membuka pintu, dan ternyata yang datang adalah Lovie, nenek Lily sekaligus ibu dari Tessa. Kedatangan wanita ini hanya ingin menemui Lily cucunya. Julia hanya terdiam melihat Lily berpelungkan dengan wanita itu. Dari raut wajah Julia terlihat ketakutan, seolah menyimpan kecurigaan. Apakah ibu Tessa ini benar-benar bersikap baik, atau justru ia akan menjadi ancaman berikutnya?
Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.